karena terlalu keras sehingga malah nabrak kanan nabrak kiri, itu justru membuat tidak kondusif. Akan ada yang mungkin tidak bisa membersamai lagi. Saya tetap mengaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kita sudah lebih dari setahun ini saling bersama. Kalaupun Ahmad Khozinuddin berpisah atau pergi dari Roy Suryo pun akan tetap mengucapkan terima kasih. Begitulah pada pokoknya jawaban dari Roy Suryo atas permintaan klarifikasi yang disampaikan oleh Ahmad Khozinuddin sebelumnya. Jawaban Roy Suryo dilakukan di tempat podcast yang sama sebagaimana permintaan klarifikasi yang disampaikan oleh Ahmad Khozinuddin. Refli Harunlah yang pertama kali selalu menarasikan perdamaian dengan mediasi. Tiba-tiba dibawa ketemu Jimli As-Siddiqi akan dimediasi. Sejak awal kami sudah tegas menyatakan gak ada mediasi antara Al-Haq dan Al-Batil. Refli inilah yang kemudian membentuk tim sendiri namanya RRT. Tanpa komunikasi dengan kami. Berantakanlah tim Refli yang RRT ini kan. Berubah menjadi apa? Troya. Tiba Roy Surya. Tiba-tiba Troya pun pecah. Belakangan ya itu membentuk lagi walaupun tidak terbuka dia, tapi dia yang menjadi leader yaitu Tokham itu. Apakah Bang Refli sendiri sejatinya adalah sebuah kuda Troya? Apakah dia memposisikan sebagai kuda Troya? Apa punya motif tertentu di luar motif untuk mengungkap kasus ijazah ini? Yang jelas selalu Refli membangun narasi agar tidak sampai ke pengadilan. Permintaan klarifikasi ini dilakukan karena adanya perilaku seseorang di kubu Roy Suryo yang disebut oleh Ahmad Khozinuddin jahat. Refli Harun, baca ini, kita ada kuasa nih. Dan kuasa ini, hei Refli Harun, berlaku baik di dalam maupun di luar persidangan. Anda jahat sekali ya melakukan tindakan mengisolasi advokasi kami yang ingin berjuang, bukan untuk Roy Suryo perjuangan kami, untuk rakyat. Namun jawaban yang diberikan justru membuat Ahmad Khozinuddin semakin tidak nyaman, bahkan sangat menyakitkan. Memang tampak bahwa jawaban yang diberikan oleh Roy Suryo sudah sangat tidak berimbang kepada Ahmad Khozinuddin akhir-akhir ini. Apakah dia mungkin ya kedua sosok ini ketemu? Saya sih sangat berharap itu mungkin, tetapi sangat mungkin lagi kalau keduanya juga mengurangi ya tensinya masing-masing. Ya, jadi misalnya Mas Kosin tidak kemudian menyerang Mas Refli, Mas Refli pun kalau Mas Refli nggak pernah nyerang ya. Seolah-olah jawaban Roy Suryo itu mempersilahkannya untuk meninggalkan dari kubunya, meskipun tetap diberikan ucapan terima kasih yang sebenarnya tidak cukup hanya memberikan ucapan terima kasih. Meskipun terkesan seperti diusir, tetapi dengan hanya memberinya kata terima kasih, itu sama sekali tidak menghargai kerja keras dan profesionalitas Ahmad Khozinuddin. Sebelumnya Ahmad Khozinuddin meminta klarifikasi atas adanya situasi pengelolaan kegiatan pembelaan terhadap kasus Roy Suryo yang membuat posisi Ahmad Khozinuddin menjadi tidak nyaman. Yang terakhir sampai terakhir Roy Suryo Diprojo, kami itu kenapa hari ini juga siap-siap persidangan, karena kami sudah mendaftarkan
bertindak untuk mendampingi dan atau mewakili pemberi kuasa dalam hal ini Rosvio sebagai terdakwa yang terregistrasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan nomor perkara 300/PIT-B/2022/PN JKT TMR. Nah, perkaranya belum. Sudah kita daftarin ya. Iya, iya, iya. Sudah kita daftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. 25 Juni kemarin ya. Iya. Hanya memang kita sidangnya menunggu pra peradilan selesai. Karena di KUHP yang baru itu kan begitu ada perkara pra peradilan, perkara pokoknya ditunda sampai pra peradilan ini selesai. Nah, itu yang kemudian kami melihat harusnya Refli Harun ngomong sama kita. Ada rencana gini. Harusnya Gafur ketika minta dimasukkan di timnya Refli Harun minta izin kita, boleh nggak kita? Ternyata dua-duanya nggak dilakukan. Kita nggak bisa memaksa orang untuk tahu etika, tetapi akhirnya kita berkewajiban untuk menjaga etika di Di lingkungan komunitas kita. sendiri. Sejak kapan sebetulnya? Apakah pada saat Bang Refli dan Faisal Assegaf membawa Roy dan Dr. Tifa ke siapa namanya? Pak Jimli Asidik, maka saat itu kemudian Bang Aka dan kawan-kawan menengarai ada sesuatu yang ganjil dalam manuver. Sebenarnya kan sejak awal Refli itu kita libatkan karena kan dia punya channel subscribernya di atas 3 juta. Karena sebagai YouTuber kita juga butuh untuk didukung amplifikasi opini. Saat deklarasi awal, persiapan awal selalu kita libatkan. Dia menjelaskan dari sisi opini media. Bahkan dia jelaskan di channel dia bikin semacam survei, hasilnya rata-rata mendukung Tifa, Roy, Rismon. Itu dalam rangka untuk amplifikasi opini ya. Nggak tahu belakangan kok tiba-tiba dia ingin main sebagai lawyer nih, saya juga nggak tahu gitu. Karena selama ini juga saya tidak kenal dia sebagai lawyer seperti kami ya. Karena tahunya dia adalah orang yang sering berperkara di MK. Kalau di MK kan nggak harus lawyer. Orang biasa pun asal dapat kuasa bisa. Tapi di perkara pidana memang saya tidak pernah melihat dia hadir di persidangan pidana. Saya juga nggak tahu motif di balik ini juga semuanya apa. Karena dia tiba-tiba mengatasnamakan sebagai juru bicara RRT, padahal nggak ada pembicaraan. Di kami itu justru sudah ditunjuk koordinator litigasi itu Bang Petrus Celestino, sementara koordinator non litigasi saya Ahmad Konjeni. Tapi bukan berarti kalau sudah sidang itu dipisah, enggak. Kalau sudah sidang ya semua masuk semua. Ini hanya untuk membagi koordinasi karena sejak awal kami menilai ini pertarungan yang keras justru di non litigasi sebelum perkara masuk ke persidangan, makanya kita bagi-bagi tugas. Nanti kalau masuk persidangan koordinatornya ada Bang Petrus Celestinus. Meskipun non litigasi, Bang Petrus juga bicara kan di media, di berbagai komunikasi publik beliau juga menyampaikan begitu. Bibit perpecahan yang ada ini barangkali sudah berlangsung sejak jauh-jauh hari, tetapi luapan kekecewaan demi kekecewaan sebagai bibit perpecahan itu kali ini benar-benar terluapkan secara terbuka. Memang apabila berpegang teguh kepada apa yang dikatakan oleh Ahmad Hozainuddin, bila kerjasama telah terjadi pengkhianatan terhadap prinsip perjuangan yang sebelumnya menyatukan untuk bekerja sama, maka bekerja bersama-sama sudah tidak ada artinya lagi. Kerjasama sudah tidak mungkin dapat dilakukan lagi. Ketika harus berpisah, meninggalkan dari kerjasama, meskipun bagaikan diusir, meskipun dengan cara halus, sudah menjadi pilihan yang tak terelakkan. Bila kepuasan yang didasari oleh prinsip perjuangan tidak didapatkan, secara kalkulasi ekonomi pun tak didapatkan, maka bikin tekor dan hanya menambahkan permusuhan. Sungguhlah sia-sia sebuah kerugian dalam hidup, rugi lahir batin, rugi dunia akhirat. Bukankah begitu? Bila berkenan, mohon tulis pendapat Anda di kolom komentar. Demikian, sampai jumpa.